3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Hai my dear Risti semua, salam sehat. Hari ini sehat dan semangat kan? Sekarang kita di bagian ke-10 dari novelku Aku Si Pelakor. Hari ini hari terakhir Sarah di Manado, karena besok pagi Sarah balik ke Jakarta lagi. Jadi hari ini segala urusan harus selesai. Dan si playboy, sekarang si sopir ya. Kita pakai sopir apa playboy sih? Si playboy, si sopir Rio siap menjemput, siap mengantar Sarah kemana saja. Sarah tidak pernah menyinggung tentang pekerjaan Rio lagi. Rio jujur atau enggak, itu urusan Rio. Sarah tidak pernah mencari teman karena pekerjaannya yang bagus atau karena kedudukannya. Bagi Sarah, teman itu apapun keadaannya, yang penting orangnya tidak sombong dan saling menghargai. Kalau ada teman yang membutuhkan bantuan, akan Sarah bantu selama dia bisa, termasuk Rio. Sarah! Suara Vina terdengar agak melengking di tengah suasana kantor yang lengang karena semua sibuk bekerja. Tapi Vina cuek aja saat Sarah melotot padanya. Udah selesai? Tanya Vina pada Sarah. Dikit lagi sih, tinggal nunggu ACC dan cap. Tunggu sebentar ya Vin, kata Sarah dan berbalik masuk ke ruangan tempat Sarah keluar tadi. Setengah jam kemudian, Sarah keluar dari ruangan itu dan menemui Vina yang sedang mengobrol dengan temannya. Oh ya, Ra, kenalin ini temanku Davi. Dav, ini sahabatku Sarah, kata Vina memperkenalkan Sarah pada teman ngobrolnya. Sarah dan Davi bersalaman. Hai Dav, kata Sarah. Hai Sarah, balas Davi tidak bisa menyembunyikan rasa terpesonanya pada Sarah. Hei, dia memang cantik, tapi matamu jangan begitu Dav, kata Vina pada Davi yang membuat Davi agak keki. Maaf, tapi temanmu ini cantik Vin, jawab Davi tersenyum. Makasih bro, tapi aku belum gajian, timpal Sarah membuat mereka bertiga tertawa. Kita harus pergi nih Dav. Maaf ya, pamit Sarah pada Davi. Sampai nanti Dav. Bye, Vina juga ikut pamit. Ketika mereka berdua keluar dari gedung kantor itu, terdengar suara klakson berulang-ulang. Ternyata itu Rio. Asik, kita punya sopir setia nih Ra, kata Vina tertawa. Sarah menyikut Vina, takut kalau perkataan Vina terdengar oleh Rio. Hai Om, thank you ya sudah menjadi sopir kita, kata Vina. Sarah menyikut Vina lagi. Apaan sih Ra? Dari tadi nyikut-nyikut aku terus. Keluh Vina melotot pada Sarah. Gak apa-apa Ra, gak usah gitu-gitu amat. Aku sekarang sopir dari bidadari-bidadari yang cantik, kata Rio tertawa tanpa merasa tersinggung. By the way, nama aku itu Rio, bukan Om, kata Rio pada Vina. Lah, emang kamu om-om toh? Sahut Vina. Udah gak usah berisik gitu. Kita ini memang udah om-om dan tante-tante. Sekarang kita mau kemana? Tanya Sarah. Vina dan Rio tertawa. Terserah pada kalian aja, aku kan hanya sopir, kata Rio. Vina tertawa lagi. Tersinggung nih om kita, kata Vina sambil tertawa. Sialan kamu Vin, kata Rio tapi ikut tertawa. Vin, aku pingin makan di tempat yang ada rujak atau salad atau es teler gitu. Tahu tempat yang enak gak? Tanya Sarah. Vina menatap Rio dan Rio paham maksud Vina. Lalu memutar balik arah mobilnya. Mereka berdua sudah lama tinggal di Manado, jadi pasti tahu tempatnya. Dan ternyata tempatnya benar-benar disukai Sarah.
Sayang, aku udah mau balik besok. Kalau enggak, aku akan datang balik lagi makan di tempat ini, kata Sarah. Siapa tahu nanti kamu kesini lagi, Ra, kata Vina merasa sedih. Karena Sarah akan kembali ke Jakarta dan itu berarti akan lama lagi mereka berdua baru bisa bertemu lagi. Tenang aja, Vin, dia akan sering kesini kok, kata Rio. Iya, kayaknya akan ada alasan janda cantik ini akan datang kembali ke sini, kata Vina tertawa menggoda Sarah. Rio tersenyum dan saat itu HP Vina berdering. Halo bro, ada apa nih? Suara Vina menjawab telepon. Hahaha, sudah kuduga badai di tempatmu pasti belum reda. Gak biasa-biasanya kamu nelpon, jadi sudah ketebak. Ada batu di balik udang. Suara Vina ketawa cekikikan. Oh, oke, sebentar ya. Ra, ini Davi mau bicara denganmu, kata Vina menyerahkan HP-nya pada Sarah. Rio melirik lewat kaca di depan. Sarah ingin menolak, tapi udah terlanjur HP-nya ditempelin Vina di telinga Sarah. Hai Dav, ada apa ya? Tanya Sarah akhirnya. Maaf kalau aku ganggu ya, Ra. Ntar malam aku mau mengajakmu dinner, bisa nggak? Tanya Davi di seberang telepon. Bentar ya Dav, aku nanya Vina dulu, kata Sarah dan Vina gerak cepat mengaktifkan speaker di handphonenya. Kenapa Dav? Tanya Vina cepat. Aku mau ngajak Sarah dinner, Vin, jawab Davi. Boleh-boleh aja, Dav, tapi tentu saja nggak boleh Sarah sendirian. Jadi kalau mau dinner entar, aku dan Rio harus ikutan, jawab Vina belagak serius. Wow, oke sih, bagus malah. Nanti aku kirim di WhatsApp ya alamat tempatnya, kata Davi. Sip bro, see you later, jawab Vina menutup telepon. Sarah tersenyum melihat tingkah Vina. Vina ikutan dinner itu bukan karena Vina protek pada Sarah, tapi karena Vina tidak akan pernah melewatkan yang namanya makan-makan. Siapa Davi? Tanya Rio. Teman Vina, tadi kenalan, jawab Sarah. Ntar juga ketemu kok, jadi sekalian kamu kenalan Rio, kata Vina. Rio terdiam. Tuh kan, kayaknya memang Sarah bakal akan sering kembali ke sini deh, kata Vina tertawa. Sepertinya si Davi itu jatuh cinta padamu, Ra. Jatuh cinta pada pandangan pertama, cie. Janda cantik ini memang hebat, kata Vina tertawa-tawa. Nih orang, enak aja. Sejak kapan kamu jadi mak comblang, Vin? Kata Vina tertawa. Sarah dan Vina tidak memperhatikan wajah Rio yang galau dan terlihat marah. Mereka bertiga tiba di kamar hotel. Sarah dengan perut kenyang, Vina pun masih menenteng bungkusan makanan. Kalian berdua mandi dulu dong, kata Sarah saat melihat Rio dan Vina langsung terlentang di tempat tidur, kekenyangan dan ngantuk. Nanti aja pas bangun, kata Vina mengambil posisi dan merampas bantal guling dari Rio. Vin, yang halus dikit kenapa sih? Jadi pusing kepalaku seperti dibanting karena kamu tarik bantalnya begitu, protes Rio. Tapi Vina diam. Sepertinya Vina benar-benar ngantuk. Rio pun ikut-ikutan diam dan tidur. Sarah jadi geleng-geleng kepala melihat dua temannya itu. Untung suami Vina sudah sangat tahu tingkah laku istrinya itu dan tidak pernah cemburu kalau Vina akrab dengan teman-teman pria. Karena dia tahu Vina istri yang baik dan setia. Rio pun sudah pisah dengan Vita istrinya. Jadi Sarah tidak perlu pusing memikirkan kalau ada pasangan dari temannya merasa curiga karena mereka bertiga ada di kamar hotel, di satu kamar hotel. Sarah mandi dan setelah itu tidur di sofa karena tempat tidur terlihat sempit dengan gaya tidur Vina.
Bahkan Rio tidur agak mepet ke pinggiran tempat tidur. Sarah terbangun saat hari sudah agak gelap menjelang malam. Ternyata mereka tertidur cukup lama. Sarah kaget karena dia berada di tempat tidur. Padahal tadi dia tidur di sofa. Sarah melihat ke sofa. Ternyata Rio tidur di sana. Berarti Rio menggendong dan memindahkannya ke tempat tidur. Sarah membangunkan Vina. Vina terlonjak kaget saat menyadari hari sudah malam. Waduh Ra, udah jam gini. Padahal aku kan harus pulang rumah dulu ganti baju buat dinner nanti dengan Davi, kata Vina. Kalau nggak salah tempat dinernya itu kan lewatin rumahmu, Vin. Jadi sekalian aja nanti kita dari sini berangkat bareng, mampir rumahmu ganti baju, baru sekalian ke tempat dinner, kata Sarah. Oh, temanku ini memang pintar. Sip lah, kata Vina dan membuka bungkusan makanan. Sarah tertawa dan berjalan ke arah sofa ingin membangunkan Rio. Yuk bangun, udah malam. Sarah menggoyang bahu Rio. Rio mendesah. Iya Ra, aku gak ikut dinner aja ya, kata Rio pelan. Sarah menatap Rio yang seperti lemas. Spontan Sarah meraba dahi Rio. Panas, kamu demam ya Yo? Kata Sarah kaget. Vina pun mendekat dan meraba dahi Rio. Iya, panasnya cukup tinggi nih Ra. Vina pasti mengerti karena suaminya seorang dokter. Apa perlu aku telepon Reno? Tanya Vina. Gak perlu Vin, aku gak apa-apa kok. Ntar juga panasnya turun, kata Rio dengan lirih. Tapi Vina tetap saja menelpon suaminya. Dan gak lama kemudian, Reno muncul lalu memeriksa Rio. Kamu kecapean bro, kurang istirahat. Aku tulis resep ya, kata Reno. Gak usah bro, aku punya obat dokter kok, jawab Rio. Sepertinya kita gak usah ke dinner deh, kata Vina. Kalian pergi aja, aku gak apa-apa kok. Masa gak pergi? Besok kan Sarah udah pulang Jakarta. Biar Sarah makan enak malam ini, kata Rio dengan suara yang makin lemah. Rio gak apa-apa kok. Kalian kalau ada janji, pergi aja. Biar aku yang jagain Rio di sini, kata Reno. Vina memandang Sarah yang sementara mengompres dahi Rio. Gak usah ke dinner ya Vin. Lagian kita pasti gak bakal enjoy di sana. Kita makan-makan sementara Rio sakit di sini, kata Sarah memutuskan untuk tidak pergi ke dinner. Vina setuju, lalu mengirimkan pesan pada Davi untuk membatalkan janjian dinner mereka. Tapi 1 jam kemudian Davi muncul di kamar hotel dengan membawa banyak makanan. Sarah menatap Vina yang hanya tertawa sambil mengambil bungkusan-bungkusan makanan dari tangan Davi. Vina bener-bener deh, kata Sarah dalam hati karena dia agak malu pada Davi. Dav, kenalin ini suamiku, kata Vina memperkenalkan Davi pada Reno. Ini Dokter Reno kan? Tanya Davi. Hai Dav. Gak nyangka ya kita ketemu lagi, kata Reno. Oh, kalian udah saling kenal ya? Tanya Vina pada Davi. Aku pernah satu tim bridge dengan suamimu, Vin. Bener-bener gak nyangka kalau dokter ganteng dan smart ini adalah suamimu, Vin, kata Davi lagi. Davi melirik Sarah yang sibuk melap Rio dan mengganti kompresnya. Davi sudah tahu dari Vina kalau Sarah dan Rio adalah sahabat yang dulu pernah tinggal serumah. Perempuan cantik dan keibuan, gumam Davi menatap Sarah semakin terpesona. Kita makan aja yuk, gak enak kan kalau udah dingin, kata Vina. Mereka pun makan bersama dengan penuh canda dan tawa.
Selesai sudah bagian ke-10, aku si pelakor. My Diaristi, jangan lupa like, komentarnya, kritik sarannya, supportnya, pokoknya semuanya deh. Dan tentu saja sangat berterima kasih, sangat bersyukur kalau ada yang subscribe. Yang subscribe pasti masuk surga. Bye semuanya. Muah. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut, terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakan dada.